Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid Jamiatul Muslimin beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Panitia Amal Ramadan Masjid Jamiatul Muslimin beserta jajaran panitiaannya, para jamaah sekalian, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam ke-28 di bulan suci Ramadan, kita masih diperkenankan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk mengikuti sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pula. Semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan diterima insya Allah dan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam 10 pertama sudah kita lewati, yang sering kita disebut dengan malam rahmah. Begitu pula dengan 10 kedua yang terkenal dengan malam maghfirah sudah kita lewati pula, dan malam hari ini kurang satu langkah lagi insya Allah besok malam, yaitu di malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah akan kita lewati juga, yang sering disebut dengan malam itu minan nar, itu bebaskan dari api neraka. Oleh karena itu saya yakin orang-orang yang masih duduk di masjid pada malam hari ini termasuk golongan orang-orang yang itu minan nar, itu dibebaskan dari api neraka, amin ya robbal. Aminnya kok lemes Pak? Karena sedih atau karena bagaimana ya? Mestinya harus sedih. Kenapa? Karena di awal bulan Ramadan kita harus bangga ya. Sebagaimana sering kita sampaikan sabda Rasulullah, man faragha bidukhuli Ramadan haramallahu jasada walan niron. Barang siapa yang bangga ketika masuki bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Maka ketika kita kedatangan tamu yang bernama Ramadan, kita merasa senang. Tentu ketika kita akan ditinggalkan seharusnya harus sedih. Kita kedatangan seorang tamu, tamunya membawa berkah, pasti kita senang. Ketika mereka mau pamitan, mau izin pulang, hati kita merasa berat. Karena apa? Karena tamunya baik, membawa berkah. Akan tetapi ketika tamunya itu kok kira-kira itu datang, Allah paling datang mau pinjam uang, kira-kira hati kita ini tidak begitu senang. Dan kalau kita mampu atau tego, apa namanya? Kalau kita tega, pasti orang itu sekuat tenaga akan kita usir, cepat pulang sudah. Kalau kita tidak tega, kita berusaha menghindar pasti. Porak-porak datang ke belakang, porak-porak ke kamar mandi dan lain sebagainya.
karena supaya tamunya ini cepat pulang. Begitu pula tamu yang namanya Ramadan, kalau kita tidak mampu mengusir, pasti tidak mampu. Kita mau mengusir Ramadan tidak mampu. Tapi kita berusaha, karena kita tidak senang, kita berusaha untuk menghindari. Menghindari seperti apa? Baru malam ke-10, malam ke-15 kita sudah tidak ada datang ke masjid lagi, sudah bosan. Ini artinya tidak senang. Tidak mampu mengusir, tapi kita menghindar. Akan tetapi saya yakin orang-orang yang pada malam hari ini masih duduk di masjid ini, saya yakin insya Allah mereka itu senang ketika kedatangan bulan suci Ramadan, sehingga mereka tidak rela ditinggalkan oleh Ramadan dan masih tak bertahan ya, mengikuti aktivitas ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kana akhirul lailatin min Ramadan, bakatis samawati wal ard wal malaikah." Kata Rasulullah, ketika datang akhir di bulan suci Ramadan, bumi, langit, dan para malaikat menangis sedih. Bumi saja menangis karena akan ditinggalkan Ramadan, apalagi kita. Kenapa? Musibatun li ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, musibah yang paling besar yang akan dihadapi oleh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika yaitu akan ditinggalkan bulan suci Ramadan ini. Jadi bumi, langit sama malaikat ini menangis karena kasihan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Fa inna da'awati mustajabun, karena doa-doa yang ada di bulan suci Ramadan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita bayangkan, Pak, kalau di luar Ramadan kita kerja dari siang pagi sampai sore non-stop tanpa ada henti-hentinya, itu kita juga begitu saja. Tapi kita Ramadan yang kerja kita santai-santai, rata-rata di bulan suci Ramadan ini saya yakin jamaah ini sering makan enak, tidak mau makan nggak enak. Sedekahnya juga rajin. Buktinya tiap sore takjil berbuka puasa ada terus, mengalir terus. Dan itu juga tidak merasa keberatan ketika kita dimintai oleh panitia untuk memberikan takjil atau makanan sahur. Inilah berkah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian wasodaqatu maqbulatun, sedekah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis apapun sedekah kita di bulan suci Ramadan ini pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya seteguk air minum kita berikan orang untuk takjil berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, ini sangat besar artinya dan manfaatnya dan juga pahalanya bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man fatara fitratas shaimi falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memberikan takjil berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, falahu ajruhu min ghairi ayyang qusa min ajri shaimi syai'un. Mereka akan mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang sedang berpuasa tanpa harus mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu sendiri. Coba seteguk air minum kita berikan atau kita bawa ke masjid untuk hidangan berbuka puasa atau makan sahur ya.
Ini kita akan mendapatkan nilai seperti nilainya orang yang sedang berpuasa itu sendiri. Inilah Ramadan. Kemudian wal hasanatu mudha'afatun, dan setiap kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ini tetap akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wal adabu madfu'un, dan siksaan itu akan ditolak. Azab ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Maka inilah yang membuat bumi dan langit serta malaikat menangisi terhadap umatnya Rasulullah yang akan kehilangan Ramadan, yang akan mendapatkan musibah karena ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan yang begitu banyak berkahnya dan begitu banyak fadilahnya yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selangkah berikutnya apa Bapak Ibu? Langkah berikutnya selepas bulan suci Ramadan, kita harus berusaha untuk mencapai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti apa? Ya. Memang di dalam awal-awal kita sampaikan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan bersungguh-sungguh, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi ingat Bapak Ibu, dosa ini ada dua. Ada dosa kita yang hubungan langsung hablum minallah, hubungan langsung dengan Allah, dosa kita terhadap Allah langsung. Mungkin kita meninggalkan kewajiban kita sholat 5 waktu atau puasa kita dan lain sebagainya. Ini hubungan langsung dengan Allah. Yang kedua adalah hablum minan nas, dosa kita, hubungan kita dengan sesama manusia. Maka bagaimana supaya kita mendapatkan ampunan secara keseluruhan? Kalau hubungan kita dengan Allah sudah jelas, tadi barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kita yang dengan sesama manusia bagaimana? Maka ada yang namanya halal bil halal. Kita harus saling memaafkan, datang berkunjung ke rumah untuk minta maaf. Tapi fenomena dalam fakta yang terjadi di lapangan yang sering kita saksikan adalah yang kita kunjungi hanya kepala-kepala bagian, pimpinan-pimpinan kita, orang-orang yang kaya-kaya, orang-orang yang miskin tidak pernah kita kunjungi. Lah ini yang menjadi masalah. Padahal dosa kita belum tentu hanya kepada atasan kita, belum tentu hanya kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidangannya, toplesnya penuh dengan makanan-makanan yang enak, kue yang enak-enak, belum tentu. Sangat boleh jadi dengan seorang pengemis pun kita mempunyai dosa sama mereka. Lah inilah yang harus kita upayakan, bagaimana supaya kita mendapatkan maghfirah secara keseluruhan, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas.
Oleh karena itu di akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita berharap berusaha untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lepas Ramadan bisa mendapat predikat al-muttaqin, yaitu orang-orang yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tujuan utama berpuasa di bulan suci Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.